Ya, kasratut taubah. Banyak bertobat itu adalah banyak berdosa. Karena manusia tidak akan lepas dari dosa. Kita jangan memandang, soalnya ada seorang soleh, seorang ustadz berdosa, tiba-tiba kita ternyata, loh kenapa ya. Kalau malaikat itu berdosa baru terkejut, ih kenapa malaikat berdosa ya Allah. Atau iblis tiba-tiba tahajud. Manusia yang kita lihat bagaimana dia kembalinya. Karena kembali kepada Allah itu bergantung kepada kebersihan jiwanya, kemurnian tauhidnya. Dia tempat, manusia tempat tajalli, tempat takdirnya dosa. Ini untuk mengatakan tidak maksum selain Nabi. Orang memandang dosa salah, sehingga dia nanti bersembunyi dalam dosa karena tidak ingin diketahui dosa oleh orang. Karena buruk rendah. Itu batu ujian oleh Allah. Sehingga nanti pun pandangannya yang salah, ibadah pun hanya untuk dilihat orang, bukan untuk dilihat Allah. Sehingga apabila ada orang berdosa terus jatuh di matanya. Ini agama teks, agama. Dia bukan orang yang ahli amal, praktikal, yang mengerti susahnya beramal, susahnya mengenal Allah. Perlu mujahadah dan juhud yang kuat. Orang jatuh bangun, jatuh bangun. Jika akhirnya husnul khotimah, selamat. Hidup ini liyabluwakum, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian hidup ini. Artinya ujian itu ada baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk. Dulu saya berpikir sama juga, seorang soleh, wali begitu tak boleh salah. Kalau kita jumpa wali yang tak salah-salah, susah untuk ngikuti. Maka malaikat pun kan kalau nak jadi rasul mesti manusia ya. Mesti dia ada talbis, artinya berhadapan dengan nafsu, dengan syaitan, dengan itulah batu ujiannya untuk mencapai dekat kepada Allah. Setelah kami mengerti, ternyata kami belajar daripada syekh ketika dia salah dan kembali ke Allah. Itu yang perlu kita miliki. Manusia salah itu urusan Allah. Dia sudah tobat jadi wali, kita masih buruk sangka jadi iblis. Untuk apa urus orang lain? Yang memberi hidayah, yang mentarbiyah kita ini hakikatnya Allah, tidak ada syekh. Itu jalan saja yang ditetapkan dalam sunnahnya oleh Allah di dunia ini. Kita mengambil ilmu makrifat, mewarisi akhlak dari si fulan, kita dah menjadi kekasih Allah. Mungkin si fulan itu guru kita menjadi kafir, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Ini manusia beragamanya ya, agama yang ikut campur urusan Allah, yaitu melalui makhluk-makhluknya. Kenapa dengan dosa? Tobatlah. Itu disyariatkan, diciptakan oleh Allah sebagai batu ujian untuk mengukur bahwa kita jauh. Padahal hakikatnya dosa itu dekat. Tak ada yang lebih dekat dari dosa. Orang taat mungkin lupa Allah, tapi orang berdosa, Allah. Indah kan? Orang berdosa kemudian ingat, sesak di dadanya dipenuhi oleh ruang jiwanya, relung jiwanya dipenuhi oleh Allah. Maka dia, ya Allah, mungkin kita sholat tak ada Allah, tak ada ya.
hati-hati. Sehingga Imam Sayyidina Ali berkata, hati-hati bizillatil ulama, akan kesalahan ulama. Itu ujian bagi dia untuk meningkatkan derajat. Jiwa kita masih lawamah sehingga sampai mutmainnah, itu dengan tarbiyah tazkiyah. Karena apabila orang sudah bersih hatinya, yang dijauhkan sebagai dosa itu bukan melanggar syariah, tetapi lupa dengan Allah. Karena yang sebenar hakikat orang yang maksiat itu lupa dengan Allah, sebenarnya begitu. Tapi bagaimana kita tidak maksiat secara zahir, kita ibadah tapi tidak dengan Allah? Apa kualitinya ibadah itu? Ini din, bukan din tengok tek ama amalan sudah. Jiwanya entah bersama kecenderungan nafsu syahwatnya, tiba-tiba mengaku soleh dan mengukur bahwa agama itu seperti yang dia pahami, tidak pernah merasakan bagaimana hakikat din di dalam dirinya.